Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan rukun salat. Rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wasaminuha, dan adapun nomor 8-nya rukun salat, julusun ialah duduk, bainahuma di antara keduanya, sajadataini, maksudnya adalah dua di antara dua sujud. Walau fi naflin, sekalipun dalam salat sunnah, alal mu'tamadi, atas kaul yang mu'tamad, kaul yang dipegangi. Jadi rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud, walaupun di dalam salat sunnah. Di dalam kaul yang mu'tamad, artinya ada kaul yang lain, duduk di antara dua sujud di dalam salat sunnah ini tidak wajib, seperti itu. Wajibu, dan wajib, alla yaksuda, apa tidak berniat siapa orang, biraf'ihi, dengan bangunnya orang, ghairahu, akan selain duduk. Jadi wajib tuh orang bermaksud untuk bangun dari sujud itu niatnya untuk hanya duduk di antara dua sujud. Kemudian falau rafa'a, maka jika bangun siapa orang, faza'an, karena terkejut, min nahwi las'i akrobin, dari semisalnya sengatan kalajengking, ada, maka mengulang siapa orang as-sujuda, akan sujud. Nah ini dia. Jadi kalau orang ini bangun karena terkejut, dia sujud terus bangun karena terkejut dari sengatan kalajengking, maka kan bangunnya ini bukan karena niat mau duduk di antara dua sujud. Dalam keadaan hal ini, orang ini harus mengulang sujudnya, seperti itu. Walayadulu, dan tidak masalah atau tidak bahaya, idamatu wad'iyadaihi, apa melenggangkan, meletakkan kedua tangannya, alal ardi, atas bumi, ilas sajdati, sampai ke tempat sujud, as-saniyati, yang kedua apa? Tempat yang kedua apa? Sujud. Ittifaqan, dengan kesepakatan para ulama. Jadi tidak bahaya atau tidak mengapa ketika seseorang meletakkan kedua tangannya di bumi, di tanah ya, sampai sujud yang kedua. Jadi sujud tangannya itu enggak di paha ketika dia duduk di antara dua sujud, tangannya di lantai dua-duanya. Persis sama seperti dia tatkala sujud. Sampai sujud yang kedua enggak berubah posisinya, maka tidak mengapa. Dengan kesepakatan para ulama. Khilafan, hal dalam keadaan berbeda, liman, bagi orang wahima, yang mengira, fihi, di dalamnya di dalamnya yadur, di dalamnya bahaya. Jadi memang lain halnya menurut ulama yang berasumsi batalnya sholat yang demikian itu. Tapi ya pendapat ini kurang dipakai. Artinya ya pendapat ini lemah. Yang disepakati ulama adalah tidak batal sholatnya, tidak mengapa artinya. Wala yutawwiluhu, dan tidak memanjangkan siapa orang pada sujud, pada julus, pada duduk ya. Wala i'tidalan, dan tidak juga memanjangkan siapa orang pada i'tidal, li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, duduk di antara dua sujud dan i'tidal, ghairu maqsudaini, ialah bukan tujuan, lidzatihima, karena zat keduanya, bal syuri'a, tetapi disyariatkan apa keduanya, lil fasli, untuk pemisah, fakana, maka ada apa keduanya, qasira, ini ialah pendek. Jadi duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu ya tidak boleh panjang-panjang, tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena memang duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu bukan tujuan karena zatnya. Itu
hanya saja itu disyariatkan sebagai pemisah. Maka bisa disebut dengan rukun pendek. Nggak boleh panjang, nggak boleh lama maksudnya. Maka keduanya adalah memang pendek, rukun pendek. Harus tidak lama, nggak boleh lama. Kalau lama batal sholatnya. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in tawala. Jika memanjangkan siapa orang ahadahuma akan salah satu keduanya duduk di antara dua sujud dan yang i'tidal fauqa dzikrihi di atas zikirnya, artinya melebihi zikirnya yang telah ditentukan al-masyru'i yang disyariatkan fihi di dalamnya salah satu keduanya qadral fatihati dengan kadar bacaan al-fatihah fil i'tidali di dalam i'tidal wa aqallat tasyahudi dan minimalnya tasahud fil julusi di dalam julus amidan hal dalam keadaan sengaja aliman hal dalam keadaan mengetahui batalat maka batal sholatuhu sholatnya orang. Jadi andai kata ada orang memanjangkan pada keduanya atau salah satunya dia memanjangkan sujudnya duduk di antara dua sujud dan memanjangkan i'tidalnya atau salah satunya dipanjangkan yang memang kalau i'tidal itu melebihi ukuran Al-Fatihah. Kalau duduk di antara dua sujud, sekurang-kurangnya minimal tasyahud. Tasyahud ya. Maka ia tahu dan ia sengaja batal sholatnya. Lain halnya kalau tidak tahu, tidak mengapa. Tidak mengapa kalau tidak tahu ya. Tapi kalau tahu dan ia sengaja maka batal sholatnya. Wasunnah dan disunahkan fihi di dalamnya duduk julusi maksudnya adalah di dalam duduk baina sajdataini duduk di antara dua sujud wa fit tasyahudi awwalin wa fit tasyahudin awwalin dan di dalam sujud di dalam tasawuf awal yang pertama wajil satis istirahatin dan duduk istirahat wakaza dan seperti demikian pula fit tasyahudin akhirin di dalam duduk tasyahud akhir in ta'aqqabahu jika mengiringi pada tasyahud akhir sujudu sahwin sujud sahwi disunahkan iftirashun duduk iftiras. Jadi gini disunahkan di dalam duduk di antara dua sujud. Itu di dalam tasawuf awal duduk istirahat. Demikian juga duduk tasawuf akhir yang memang sebelum salam itu ada sujud sahwinya. Maka duduknya adalah iftiras. Gitu ya. Jadi kalau baca matanya gini, wasunna fihi wa tasyahudin awalin iftirasun, artinya disunahkan di dalam duduk duduk dan duduk tasawuf dan duduk di dalam duduk tasawuf awal itu adalah duduk iftiras. Kemudian disalah oleh pengarang kitab matanya sendiri. Disunahkan duduk maksudnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini di dalam tasahud awal, duduk istirahat, dan juga duduk tasahud akhir, yang memang sebelum salam ada sujud sahwinya. Kita melakukan sujud sahwi. Maka disunahkan duduknya iftiras, bukan tawaruk. Fa'in yajlisa. Bi an yajlisa, dengan akan duduk siapa orang, ala ka'bi yusrahu, atas mata kakinya orang, bihaisu dengan sekiranya yali menempel zohruha bagian luarnya mata kaki al ardo kepada tanah. Jadi caranya ini ya, duduk iftiras adalah duduk pada mata kaki sebelah kiri. Ini udah familiar ya, insya Allah kita semua paham. Sekiranya bagian luarnya mata kaki kiri menempel pada tanah, ini duduk iftiras. Wadi'an, hal dalam keadaan meletakkan kafaihi kepada kedua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya
qariban, hal dalam keadaan mendekati, min rukbataihi, dari kedua lututnya, bihaisu, dengan sekiranya, tusamit huma, sejajar, pada keduanya, pada keduanya, kedua lutut, ru'usul asabi'i, apa ujung jari-jari, nasyiron, hal dalam keadaan membentangkan, asabi'ahu, akan jari-jarinya. Jadi ini posisi jari-jari tatkala duduk di antara dua sujud. Ini orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di dengkulnya, di atas kedua pahanya yang mendekati dengkulnya. Jadi dengan sekiranya sama sejajar, ujung-ujung jari membentang kepada jari-jarinya. Jadi ujung-ujung jari sejajar dengan lututnya dan membentang, artinya tidak mengepal. Qailan, hal dalam keadaan berkata, orang yang salat ini, Rabbighfirli ila akhirih, sampai akhir. Tapi matuhu, adapun lengkapnya doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazaburni warfa'ni warazukni wahdini wa'afini, wa'afini. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah kasihanilah aku, wazaburni, ya Allah tambalkan kekurangan aku, tambahlah kekurangan aku. Minta ditambal, artinya dicukupkan, ditambal. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warazukni, dan berilah rizki kepadaku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, wa'afini, dan sehatkanlah aku. Nah, ini duduk di antara dua sujud, doanya seperti ini. Littiba'i, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu wa yukarriru, dan mengulang-ulang. Wa yukarriru, dan mengulang-ulang, siapa orang, ighfirli. Jadi pada lafaz ighfirli itu disunahkan diulang-ulang. Rabbighfirli, warhamni, warzukni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, seperti itu. Jadi kalau mau ikut ini nggak apa-apa. Ighfirli. Kalau nggak mau, nggak mau baca ini ya tidak mengapa itu. Jadi itu ya, jangan sampai nggak dibaca doa duduk di antara dua sujud ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.